mengalirkan air dari kawasan tengah antara pegunungan dan muara. Nah, curah hujan yang terjadi di kawasan hulu Kali Krukut itu amat tinggi. Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Kanal TV anak bangsa, kanal yang kita pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Sahabat, banjir besar Jakarta 20-21 Februari kemarin akhirnya memakan korban jiwa, 4 orang tewas. Dan bagaimana respon dari Gubernur Anies Baswedan? Seperti biasa, melimpahkan tugas kepada orang tua atau keluarganya untuk mengawasi anak-anaknya kala banjir, begitu katanya. Nah, ini tentunya satu respon yang kurang pantas yang disampaikan oleh seorang gubernur. Padahal banjir ini seharusnya bisa diantisipasi, bukan? Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Pak Gembong Warsono. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Gembong Warsono baru-baru ini? Pak Gembong bilang bahwa selama 3 tahun terakhir ini, sahabat Indonesia, Gubernur Anies Baswedan boleh dikatakan praktis tidak melakukan apa-apa untuk penanggulangan banjir. Tidak melakukan apa-apa selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu artinya ya selama masa jabatannya, sejak tahun 2017 akhir, bukan? Ya, kalau dikatakan oleh seorang ketua fraksi partai yang dominan di DPRD DKI Jakarta, tentunya ini penting untuk kita cermati. Kalau dikatakan bahwa 3 tahun terakhir Anies Baswedan tidak melakukan apa-apa, artinya ya ia tidak becus untuk mengurus kota Jakarta ini. Kata-kata yang disampaikan oleh Pak Gembong Warsono dari PDIP ini saya kutipkan. Beliau bilang begini, pengentasan persoalan banjir, kalau mau jujur, sudah hampir 3 tahun ini Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa, kecuali menjalankan program-program rutin, misalnya pengerukan waduk dan kali katanya. Nah, ini semacam olah kata saja selama ini yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Normalisasi menjadi naturalisasi lah, yang dipamerkan Anies selama ini, tapi itu pun tidak dieksekusi. Kenapa? Ya lantaran tidak ada kemauan, sederhana saja. Bahkan diakui oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono bahwa tidak ada program penyelesaian banjir yang permanen. Sahabat Indonesia sudah dengar respon di video yang viral dari Pak Anies Baswedan mengenai keadaan banjir ini. Beliau hanya menjelaskan soal asal-muasal banjir inilah dari hulu, dari tengah, kemudian Kali Krukut, dan sebagainya. Begitu ada wartawan yang ingin menanyakan bagaimana program ke depannya, beliau menghindar, kemudian pergi, menyetop wawancaranya. Jadi mutu dari respon seperti ini tidak lebih tinggi dari mutu seorang penjaga pintu air. Nah, ini kata-kata dari Ketua Fraksi PDIP, saya lanjutkan. Bahwa program pengentasan banjir yang bersifat permanen dan berkelanjutan itu tidak ada. Jadi ini dikonfirmasi oleh ketua fraksi. Normalisasi ataupun naturalisasi itu hanya sebatas perdebatan di ruang publik. Dieksekusi di lapangannya sama sekali tidak ada. Sebabnya tidak ada kemauan. Normalisasi itu program pemerintahan sebelumnya, jadi zamannya Pak Ahok, Pak Jarot, sama Pak Jokowi. Nah, Anies mewacanakan satu program baru yang namanya naturalisasi, tapi di lapangan sama saja, nol besar, tidak dieksekusi. Maka kita mengatakan bahwa Anies ini memang sudah keterlaluan. Apapun yang dikerjakan Ahok, Jarot, dan Pak Jokowi ini hampir semuanya dinafikan. Ia seolah ingin membangun monumen pencitraannya sendiri. Rumah susun lah yang dikibuli jadi rumah lapis, pakai program DP 0% yang sampai sekarang hasilnya pun masih nol besar. Pasukan warna-warni, sahabat Indonesia masih ingat bukan? Yang dulu dibentuk oleh Ahok untuk membersihkan lingkungan. Tidak pernah terdengar lagi sekarang ini kiprahnya. Yang ada malah genteng warga dan kolong jembatan layang yang dicat warna-warni. Yang kita sendiri tidak tahu apa fungsi dan prioritas kemendesakannya saat ini. Nah,
lagi soal air hujan yang katanya mesti dimasukkan ke dalam tanah. Lantaran ini adalah, ya istilah beliau apa itu, sunatullah katanya. Ini pun tidak dikerjakan. Nah ini kan kualat. Nah kata Pak Gembong soal ini, itu namanya drainase vertikal katanya. Dengan kata-kata yang dipakai yang cukup canggih. Ini yang digadang-gadang mampu mengentaskan banjir katanya. Pada kenyataannya tidak memberikan dampak yang signifikan. Nah ini kenapa? Rupanya Pak Anies ini diduga atau ditenggarai itu terjebak oleh janji kampanyenya sendiri yang memang tidak masuk akal, yaitu soal penggusuran pemukiman di daerah aliran sungai atau DAS. Nah ini dikatakan begini, Pak Anies ini seperti tersandera oleh janji kampanyenya sendiri yang tidak akan melakukan penggusuran, namun mengorbankan, ya, akibatnya ini mengorbankan warga lain. Padahal kalau kita melakukan penataan DAS, daerah aliran sungai ini, pemukimannya, itu bisa dua hal sekaligus terselesaikan, yaitu masalah penanganan banjirnya sekaligus masalah pemukimannya. Nah, gara-gara ini semua, sahabat Indonesia, akhirnya terpaksa dengan alasan kedaruratan, banyak partai-partai politik, parpol-parpol, kader-kadernya itu mengambil kesempatan event ini untuk bagi-bagi sembako sebagai program karitatif menolong korban banjir. Tentu saja inisiatif ini tidak jelek, ya. Ini memang mendesak bagi mereka yang jadi korban. Mereka butuh bantuan bencana. Namun akan jauh lebih substantif kalau parpol-parpol itu atau kader-kadernya itu yang apalagi yang dominan di parlemen ini lebih mencurahkan perhatiannya dan usahanya untuk sungguh-sungguh menjalankan fungsi utamanya, yang terutama adalah fungsi pengawasan saat ini, dan kedua fungsi anggaran, supaya anggaran itu transparan di samping membuat legislasi-legislasi atau peraturan-peraturan daerah. Nah kenyataannya sampai saat ini pengelolaan anggaran daerah bukannya transparan, malah semakin gelap gulita. Tidak transparannya ini akibatnya dicurigai banyak kebocoran-kebocoran terjadi yang disampaikan, dicurigai oleh beberapa pihak, katanya ditenggarai itu masuk ke ormas-ormas preman, ormas-ormas yang tidak jelas. Kemudian pertanggungjawabannya pun sekarang tidak jelas. Nah ini apakah ormas-ormas ini atau yang dilabel dengan ormas dan segala macam ini sampai triliunan katanya dananya? Apakah ini juga semacam buzzer atau apalah namanya, kita juga nggak tahu. Yang jelas selalu aja kita merasa atau kita melihat ada pihak yang melakukan pembenaran atau justifikasi secara membabi buta, walaupun tidak logis di media sosial tentang apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah, sekarang kita melihat, sahabat Indonesia, fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta melalui ketua fraksinya Pak Gembong Warsono sudah mengakui bahwa Anies tidak becus dalam mengurus administrasi kota Jakarta. Oleh karenanya, kita juga menjadi bertanya sekarang, kapan fraksi PDIP siap untuk menginterpelasi dan kalau perlu memakzulkan Anies Baswedan sebelum kota ini menjadi tambah rusak dan runyam, atau seperti kata Ibu Megawati menjadi tambah amburadul. Seingat kita, baru fraksi PSI yang dari tahun-tahun lalu ini sudah mengkritisi dan siap untuk menginterpelasinya, tetapi dulu ditinggalkan oleh fraksi-fraksi lain. Nah sekarang, apakah fraksi PDIP siap untuk bersama dengan fraksi PSI mengeksekusi hak interpelasi itu? Ini pertanyaan yang kita ajukan kepada teman-teman fraksi PDIP yang dominan di Parlemen Jakarta. Nah, sahabat Indonesia, sebagai penutup, dengan pernyataan dari Pak Gembong Warsono yang ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta itu, kita makin yakin bahwa sumber masalah atau akar masalahnya dari malapetaka Jakarta ini berasal dari balai kota. Sehingga penyelesaian masalah pun mesti dari sana, kalau mau tuntas. Nah, bencana banjir ini adalah malapetaka bagi korbannya. Kita berharap janganlah malapetaka ini cuma dijadikan panggung pijakan oleh sementara pihak demi kepentingan pencitraan politik murahan. Bereskan akar masalahnya, dan itu
ada di balai kota. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini. Kita jumpa lagi di opini berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen semua konten dari Kanal TV Anak Bangsa. Karena kita hadir untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.